Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat mendoan. Bertemu lagi bersama kami menyapa dengan obrolan di podcast Pengadilan Negeri Purwokerto. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai mengadili perkara pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif. Bersama kita sudah hadir narasumber spesial kita, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Bapak. Okay. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah hadir di episode kali ini. Beliau akan berdiskusi bersama kita untuk memahami terkait dengan mengadili perkara pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif. Sebelum membahas lebih dalam terkait mekanisme di persidangan dengan keadilan restoratif, Bapak, apa sih Pak yang dimaksud dengan keadilan restoratif itu? Jadi keadilan restoratif itu, Mas Nuril, terima kasih ya sebelumnya sudah dikasih kesempatan untuk hadir di dalam podcast ini. Jadi keadilan restoratif itu adalah pendekatan atau penyelesaian. Jadi di sini ada pendekatan, ada penyelesaian terhadap perkara-perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain untuk bersama-sama tujuannya mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Nah, jadi kenapa penekannya pemulihan kembali kepada keadaan semula? Karena ini kaitannya dengan kalau secara teori ya, Mas Nuril. Jadi sebenarnya keadilan restoratif ini atau sistem restoratif justice ini telah ada sejak tahun 1977 kalau saya nggak salah ya. Ini dicetuskan pertama kali ini oleh seorang psikolog. Nah, seorang psikolog. Kemudian intensitasnya menjadi lebih intens lagi setelah berkembangnya ilmu viktimologi. Nah, ini baru muncullah. Jadi di sini penekanannya itu terhadap kepentingan dari korban tindak pidana. Nah, jadi itu latar belakang kalau kita mengurut dari sejarah kenapa sampai muncul sistem keadilan restoratif ini. Jadi artinya Bapak, keadilan restoratif ini kan diartikan sebagai pemulihan ya Bapak. Ada pun pendekatan, kemudian juga penyelesaian. Nah, kita tarik deh Pak, dalam Undang-Undang SPPA. Keadilan restoratif ini kan diartikan sebagai penyelesaian Bapak. Betul. Sedangkan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma 1 tahun 2024. Yang mana di situ keadilan restoratif diartikan sebagai pendekatan. Nah, ini seperti apa sih Pak mekanismenya, perbedaannya gitu Pak? Oke ya. Jadi kalau menurut saya adanya penyebutan pendekatan dengan penyelesaian itu adalah perbedaan sudut pandang saja. Jadi kalau di dalam sistem peradilan pidana anak itu kan ada dua mekanisme. Yang pertama mekanisme diversi ya untuk penyelesaiannya itu. Yang kedua mekanisme restoratif justice. Jadi di dalam SPPA itu restoratif justice ini sifatnya wajib. Makanya di situ tuh penulisannya itu adalah penyelesaian. Sedangkan Perma 1 2024 ini sifatnya kan hanya sebatas usaha. Usaha dari majelis ketika di persidangan bagaimana menerapkan sistem pemidanaan yang berdasarkan restoratif justice. Jadi yang namanya usaha itu kan bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Sehingga penekanan katanya itu adalah pendekatan. Pendekatan, siap. Menarik sekali Bapak terkait dengan Perma 1 tahun 2024 ini Pak. Yang mana keadilan restoratif itu berada di persidangan. Yang mana itu bentuknya pendekatan. Seperti apa sih Pak latar belakang lahirnya Perma ini Pak? Oke. Jadi Perma 1 2024 ya? Siap Pak. Suryo ya. Ini latar belakangnya itu kan karena perkembangan pemidanaan ya. Perkembangan pemidanaan di mana di dalam KUHP lama itu lebih fokusnya itu lebih ke terdakwa. Nah, sementara berdasarkan perkembangan zaman bahwa misalkan contoh di negara-negara lain itu kan ya pemidanaan itu sudah bergeser
yang awalnya tujuan pemidanaan ada retributif ya, tujuannya adalah untuk penghukuman, kemudian bergeser menjadi restoratif, artinya pemulihan. Nah di sini ada tujuannya itu sesuai dengan Perma 1 2024 itu ya di situ titik beratnya kepada selain pertanggungjawaban terdakwa juga pemulihan keadaan korban. Maka itulah yang menjadi latar belakang. Dan Perma ini berlaku umum. Artinya bahwa Perma ini kan peraturan Mahkamah Agung sesuai dengan cara pembuatan peraturan perundang-undangan bahwa Mahkamah Agung diperkenankan untuk membuat suatu aturan yang berlaku umum ketika di dalam undang-undang terjadi kekosongan. Sementara kan di dalam KUHP, di dalam KUHP kita ini tidak ada yang namanya penjatuhan pidana berdasarkan sistem restoratif justice. Jadi itu latar belakangnya. Siap Bapak. Artinya perubahan paradigma ya Pak ya. Betul. Yang mana dulunya itu retributif, pembalasan ya Pak sifatnya. Dan sekarang Mahkamah Agung juga mendukung itu sebagai bentuk restoratif ya Pak, pemulihan kepada korban ya Pak ya. Nah terkait itu Pak, ada nggak sih Pak syarat-syarat untuk mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif ini Pak? Baik, tentu saja di dalam Perma itu disebutkan mengenai syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya ini merupakan hal yang baru karena ini diatur di dalam Perma. Di antaranya yang pertama syarat-syaratnya itu adalah apabila terhadap tindak pidana ringan atau yang kerugiannya itu maksimal 2.500.000 atau ini adanya apabila upah minimum regional itu di bawahnya, ya tindak pidana yang kerugiannya di bawah upah minimum. Siapa? Nah, di sini juga kita harus memandang secara filosofis bahwa Perma ini selangkah lebih maju ya. Siap. Karena fleksibel loh. Kalau yang namanya upah minimum tuh UMP itu ya, UMP itu kan fluktuatif ya. Nah, makanya Perma ini mengatakan bahwa nilai kerugian di bawah upah minimum kota itu gitu kan. Jadi bisa di atas 2.500.000. Kalau upah minimumnya 3 juta berarti kerugian yang di bawah 3 juta itu bisa diselesaikan secara restoratif. Kemudian yang kedua, terhadap tindak pidana yang merupakan delik aduan. Nah, ini kenapa delik aduan masuk ke dalam sistem restoratif ini? Karena apa? Di dalam delik aduan itu hubungan batin. Hubungan batin antara pelaku dan korban ini dekat sekali. Misalkan pencurian keluarga ini sesama keluarga toh. Nah, gitu. Jadi di sini delik aduan ini masuk ke dalam sistem Perma ini ya. Kemudian tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun ya. Itu sudah jelas ya, berarti ini tindak pidana yang ringan-ringan saja. Kemudian pelakunya anak yang diversinya tidak berhasil, itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa apabila diversi tidak berhasil maka restoratif justice ini adalah wajib diterapkan. Kemudian yang terakhir tindak pidana lalu lintas. Misalkan contohnya pasal 310 itu ya, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan lain atau luka-luka atau meninggal dunia. Nah itulah syarat-syaratnya. Jadi artinya Bapak, apakah jadi selalu jadi pertanyaan, apakah semua syarat-syarat itu menjadi limitatif untuk dilaksanakannya mekanisme keadilan restoratif ini di persidangan? Ataukah ya itu tadi Pak, opsional satu terpenuhi sudah bisa laksanakan? Kalau syarat-syarat itu berdasarkan Perma ya limitatif, harus memenuhi syarat itu. Tetapi kan kita di persidangan ini tidak semata-mata menerapkan restoratif, tidak semata-mata berdasarkan pasal ini gitu. Ketika kita mempertimbangkan hal yang meringankan itu sudah restoratif gitu kan. Tetapi di dalam Perma ini ditegaskan kembali seperti apa nanti muaranya, hukumannya gitu kan. Nah, kalau kita mempertimbangkan hal yang meringankan itu muaranya tetap pemidanaannya seperti pasal 10 itu ya. Pasal 10 KUHP. Tetapi kalau memakai restoratif justice ini ada hal-hal syarat-syarat di dalam pemidananya itu ada syarat khusus, syarat umum dan lain sebagainya gitu ya. Ada Pak, terkait dengan keadilan restoratif ini Pak, apakah ya tadi sampaikan bahwa semua perkara pidana itu yang sudah memenuhi itu dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan Pak? Karena sudah memenuhi syarat, gitu kan Pak.
Itu apakah ada tanda tanya lain setelah itu kan? Kelanjutannya ya, Iya, Pak. apabila suatu tindak pidana telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana perma itu ya, Siap, sudah sesuai perma. tetapi ternyata di persidangan korban dan terdakwa menolak untuk berdamai. Gitu. Siap. Betul, Pak. Nah itu nggak bisa. Kenapa menolak untuk berdamai? Kita kembalikan kepada asas. Kembali ke asas, Pak. Asas daripada Perma 1 2024 itu di pasal 2 itu di huruf E-nya adalah konsensualitas. Konsensualitas. Berarti harus sepakat antara terdakwa dengan korban. Kemudian apabila ada relasi kuasa. Relasi kuasa. Relasi kuasa misalkan antara majikan dengan atasan. Nah, si yang jadi korbannya misalkan majikan dengan bawahan ya. Yang jadi korbannya adalah bawahannya. Nah, ini kan ada apa namanya tendensi bahwa ada ketakutan atau ada tekanan terhadap bawahan ataupun ketergantungan. Makanya di dalam ketika kita di persidangan menemukan fakta bahwa itu ada relasi kuasa, maka ini tidak bisa diterapkan. Ya. Kemudian terhadap terdakwa yang mengulangi pidana sejenis. Nah, di pasal itu di Perma itu jangka waktunya 3 tahun. Itu nggak bisa. Jadi harus lanjut ke pemeriksaan biasa. Jadi artinya ada 3 tadi Pak yang saya ambil. Yang pertama juga korban terdakwa tidak setuju. Betul. Yang kedua ada relasi kuasa. Yang ketiga juga bisa kita kan residivis ya Pak ya. Sudah mengulangi tindakan itu. Kemudian dengan ancaman pidana 3 tahun ya Pak ya. Ya. Nah kemudian jadi pertanyaan pelaksanaannya seperti apa sih Pak dalam persidangan itu? Jadi di dalam persidangan ketika pertama kan kita sidang pertama setelah baca identitas setelah periksa identitas kemudian jaksa membacakan surat dakwaan untuk perkara biasa ya. Untuk perkara singkat jaksa membacakan catatan dakwaan. Untuk perkara tipiring jaksa penyidik membacakan berita acara. Nah, setelah dibacakan itu semua, maka kita tanya kepada terdakwanya. Mengakui enggak? Kalau terdakwa mengakui dan tidak keberatan, maka kita bisa lanjut ke proses RJ ini. Restoratif ini Pak ya. Tetapi kalau terdakwanya tidak mengakui atau mengakui sebagian dan menolak sebagian dan mengajukan keberatan, maka itu tidak bisa dilaksanakan RJ ini. Jadi harus langsung dengan pemeriksaan biasa. Kemudian setelah itu kita taruh kata terdakwa mengakui ya. Mengakui dan tidak ada keberatan. Kemudian kita panggil korbannya. Korban ya Pak. Korban dipanggil, kemudian dipersilakan korban untuk menceritakan kronologisnya seperti apa. Kemudian setelah kronologisnya diceritakan, hakim menggali juga kerugian-kerugiannya. Kerugian-kerugian yang diderita oleh korban itu sebagai akibat tindak pidana ini. Apa saja, kemudian ada tidaknya perdamaian sebelumnya antara terdakwa dengan korban, kemudian pelaksanaannya. Apabila ada perdamaian, apakah sudah dilaksanakan apa belum. Nah itu harus digali semuanya gitu ya. Oke. Apabila Bapak dalam hal ini kita panggil korban dan korban tidak hadir dalam hal ini Pak ya. Dalam hal ini tidak hadir di persidangan. Itu seperti apa Pak? Proses sudah mengakui, terdakwa sudah mengakui, kemudian sudah ada mungkin ya perdamaian sebenarnya. Kemudian terdakwa tidak hadir Pak. Tidak hadir ya. Itu seperti apa Bapak? Jadi apabila pada sidang pertama itu korban yang tidak hadir, maka majelis atau hakim harus menunda persidangan untuk mendengar kronologis tadi itu ya. Keterangan terdakwa keterangan korban itu. Jadi tunda biasanya 1 minggu. 1 minggu. 7 hari Bapak ya ditunda untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum menghadirkan korban. Ataupun kalau korbannya meninggal berarti menghadirkan keluarga korban gitu atau ahli warisnya ya. Artinya majelis hakim memberikan kesempatan 7 hari Bapak ya. Betul. Kepada korban dalam hal ini penuntut umum untuk menghadirkan korban dalam persidangan. Kemudian Pak, apabila korban dan terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian Bapak, apakah masih bisa dilaksanakan mekanisme administratifnya? Nah itu kembali kepada asas itu, konsensualisme. Asas RJ itu harus ada kesepakatan perdamaian antara si
korban dengan terdakwa. Karena tujuannya kan untuk pemulihan keadaan korban dan pemulihan hubungan antara korban dengan terdakwa. Apabila tidak sepakat, berarti kan ada kesenjangan tuh di pemulihan itu, berarti tidak bisa dilaksanakan. Nah, jadi pertanyaan juga Bapak, ketika memang sudah ada perdamaian Bapak sebelumnya, sebelum melaksanakan persidangan, kemudian berkas tetap dilimpahkan ke pengadilan. Nah, sebelumnya ada proses perdamaian antara korban dan terdakwa, baik itu keluarganya maupun korban terdakwa sendiri Bapak. Nah, itu apakah bisa disampaikan dalam persidangan atau seperti apa Bapak mekanisme? Oke, nah seperti mencari fakta tadi ya majelis itu menanyakan kepada korban apakah sudah ada perdamaian ataupun tidak. Nah, jadi perdamaian ini kalau sudah ada itu bisa diberikan kepada penuntut umum sehingga penuntut umum bisa menjadikan pertimbangan di dalam tuntutannya ataupun diberikan kepada penasihat hukum ketika penasihat hukum terdakwa ya bisa menjadi pertimbangan ketika dia melakukan pembelaan. Gitu ya. Tapi itu harus dilihat ya nanti apakah kesepakatannya sudah dilaksanakan apa belum. Karena itu berpengaruh terhadap putusannya nanti. Gitu. Kalau mungkin tambahan ya, kalau belum ada kesepakatan, maka itu bisa diusahakan di situ kesepakatan. Bisa diusahakan ya Bapak. Bisa diusahakan ya, kesepakatan, bisa dengan menghadirkan tokoh masyarakat dan lain sebagainya ya. Ataupun kesepakatannya baru sebagian terlaksana. Nah, kita harus mengali majelis kenapa baru sebagian. Apakah terdakwa masih sanggup untuk melaksanakan kesepakatan itu atau tidak gitu kan. Jadi bisa dibuat kesepakatan baru. Kesepakatan baru dalam persidangan. Kesepakatan baru di persidangan terhadap kesepakatan yang sudah ada. Gitu. Saya Bapak, terkait dengan kesepakatan baru tadi sudah disampaikan sudah ada kesepakatan ternyata ditanyakan juga poin-poinnya sudah dilaksanakan sebagian atau belum kan Pak. Nah, ketika memang belum ada kesepakatan maka dibuat kesepakatan baru di persidangan. Betul. Nah, poin-poin yang menjadikan majelis hakim ini Pak untuk memeriksa sebagai sebuah kesepakatan baru yang dapat dilaksanakan oleh terdakwa maupun korban dalam ini Pak, itu seperti apa sih Pak mekanisme? Oke. Tentu saja kesepakatan itu yang pertama tidak boleh, ini asasnya ya, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum. Itu kesepakatannya ya. Kemudian setelah itu harus digali juga dampak tindak pidana itu terhadap korban itu seperti apa. Jadi misalkan korban itu mengalami trauma psikologis. Nah, berarti di kesepakatannya kan harus ada pemulihan terhadap psikologis korban, nah, gitu ya. Kemudian kerugian ekonomi, misalkan di dalam perkara lalu lintas ini ya, ada kerusakan mobil gitu misalkan ya, atau kerusakan rumah lah gitu kan. Nah itu kerugian itu apakah bisa dipenuhi atau tidak sama terdakwa, atau sudah diganti atau belum, nah gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk biaya perawatan, misalkan untuk penganiayaan ringan gitu ya, itu kan harus ada biaya perawatan. Termasuk biaya perawatan ini medis dan non medis, psikologis juga masuk ya, biaya perawatan itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan terdakwa. Kalau terdakwanya tidak mampu, kita tidak bisa memaksakan. Jadi ketika terdakwanya tidak mampu, nanti disepakati dengan si korban. Oh, terdakwa mampunya segini. Kita lihat juga taraf ekonomi daripada si terdakwa itu. Jadi, nah itu jadi kemampuan Bapak. Jadi kemampuan terdakwa dalam memenuhi Pak ya, memenuhi kewajiban atau kesepakatan itu Bapak. Ketika memang dia mampu, itu kesepakatan baru dibuat Bapak. Betul. Tapi ketika dia tidak mampu Bapak, tidak bisa dibuat kesepakatan baru itu Pak. Iya. Atau sesuai dengan kita kesepakatan mampunya berapa atau seperti apa gitu. Tuh, jadi nanti kalau terdakwa tidak mampu berarti tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan itu kan. Tetapi kita harus mendorong terlebih dahulu antara korban dengan terdakwa ini. Jadi artinya mengkomunikasikan terhadap korban bahwa si terdakwa ini tidak mampu gitu kan. Tentu saja dengan bukti-bukti ya, fakta-fakta bahwa dia kerjanya apa kan gitu ya. Latar belakang ekonominya seperti apa. Gitu. Kalau memang tidak mampu, sementara permintaan dari korban untuk mengganti kerugiannya misalkan tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, ya tidak bisa. Tidak bisa ya, tidak bisa
dilaksanakan. Gitu ya. Pak, terkait dengan tadi Pak ada delik aduan ya Bapak. Oke. Bagaimana dalam hal ini ketika korban Bapak mencabut laporannya atau aduannya terhadap terdakwa, itu prosesnya seperti apa Pak? Oke ya, baik, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terhadap delik-delik aduan ini kan delik yang ada hubungan batin ya, Ada hubungan batin Bapak. antara pelaku dengan korban. Jadi di dalam delik aduan ini apabila ada kesepakatan, sepakat gitu misalkan Sepakat ya, itu, sepakat bahwa si terdakwa ini akan melakukan suatu perbuatan itu, misalkan di dalam pencurian keluarga ya. Dan keluarga, siap. Kita lihat latar belakangnya, misalkan latar belakangnya ternyata ikut judi gitu kan, Judi, siap. sering judi dia sehingga melakukan pencurian di keluarga gitu kan. Nah si korban bisa meminta si terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak boleh lagi melakukan perjudian. Siap. Itu kesepakatannya. Kesepakatan. Dengan ketentuan apabila terdakwa menjauhi apa yang diminta oleh korban tersebut, maka ini akan dicabut. Gitu. Pengaduan akan dicabut. Maka untuk selanjutnya nanti majelis akan memutuskan bahwa perkara ini dicabut dan perkara dinyatakan tidak dapat diterima atau gugur. Gitu ya. Jadi Bapak terkait dengan perdamaian tadi, ada yang mana kesepakatan itu berkaitan dengan melakukan suatu perbuatan ya Bapak, tidak melakukan suatu perbuatan dan juga berikan ganti rugi ya Pak. Ya, ada ganti rugi juga. Nah, dalam hal ini poin-poin yang tidak melakukan suatu perbuatan itu juga jadi dasar kesepakatan ya Bapak ya. Betul. Itu bisa juga ya Pak ya. Iya. Siap. Iya. Ya seperti tadi itu contohnya, tidak lagi melakukan perjudian. Perjudian, siap. Atau tidak lagi minum minuman keras, gitu kan, karena misalkan latar belakang pencurian dalam keluarga itu dilatar belakangi oleh si pelaku karena perilakunya seperti itu, gitu kan, itu bisa menjadi dasar kesepakatan. Terkait dengan kesepakatan itu Pak, apa sih Pak hal-hal yang memang tidak boleh ada tercantum dalam sebuah kesepakatan? Oke ya, jadi kesepakatan itu seperti pada umumnya ya, suatu kesepakatan di dalam hukum perdata juga ya. Ini yang pertama tidak boleh bertentangan dengan hukum ketertiban umum atau kesusilaan. Nah itu kan dasar utama ya, baik di pidana maupun di perdata. Kemudian tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Nah, kan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan terkait HAM. Misalkan kesepakatan itu menyebabkan si pelaku menjadi tidak boleh sekolah gitu kan. Nah, itu kan melanggar HAM. Melanggar HAM, nah, gitu, ya. Kemudian kesepakatan itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga. Tidak boleh merugikan pihak ketiga. Ya, kemudian yang terakhir kesepakatan itu tidak dapat dilaksanakan. Kembali kepada tadi pembahasan itu kan. Kalau tidak dapat dilaksanakan berarti tidak sepakat. Tidak sepakat. Gitu ya. Tidak jadi kesepakatan. Tidak jadi kesepakatan. Gitu, ya. Siapa Pak? Okay. Nah, terkait dengan tadi juga mengulas Bapak terkait dengan syarat khusus dan syarat umum Bapak. Apakah ada Pak syarat khusus dan syarat umum untuk penjatuhan pidana Bapak terkait dengan sudah dilaksanakannya proses mekanisme yang tadi keadilan restoratif ini Pak? Apakah ada syarat khusus dan syarat umum yang bisa? Oke ya. Jadi ini ujungnya ya. Jadi setelah terjadi kesepakatan maka ujungnya nanti kan di penjatuhan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana Pak. Karena asas daripada restoratif justice ini tidak boleh menghilangkan pertanggungjawaban. Siap Bapak. Nah, ini dituntut bahwa si pelaku harus bertanggung jawab. Maka putusannya nanti kalau terjadi kesepakatan dan kesepakatannya itu sudah dilaksanakan, maka ini berlaku syarat umum. Seperti pasal 14 itu. Dia tidak dihukum misalkan ya dengan pidana percobaan. Pidana bersyarat ya, cuma syarat umum. Tetapi kalau kesepakatannya baru sebagian laksanakan, ataupun ada kesepakatan baru gitu ya, misalkan ganti kerugian nih. Nah itu harus disebutkan di syarat khususnya dengan ketentuan bahwa si terdakwa dalam jangka waktu 3 bulan gitu misalkan harus mengganti kerugian kepada korban sejumlah 100 juta. Misalkan begitu ya. Nah, jadi syarat umum syarat khusus ini diberlakukannya seperti itu contohnya. Artinya bahwa kesepakatan tadi ya Pak yang belum dilaksanakan sebagian itu menjadikan syarat khusus pada penjatuhan. Jadi syarat khusus. Jadi syarat umumnya terkait dengan pemidanaan Pak, percobaan. Syarat khususnya terkait dengan kesepakatan yang tidak bisa dilaksanakan.
kesepakatan yang belum dilaksanakan. Gitu. Nah, terkait dengan keadilan restoratif ini Pak, apa tujuan menggali perkara berdasarkan keadilan restoratif ini Pak? Nah, tujuan daripada sistem pemidanaan secara restoratif justice ini sebagaimana ditentukan di dalam Perma ini, yaitu memulihkan korban tindak pidana. Memulihkan korban. Karena kita fokusnya kan tidak hanya terdakwa, tetapi kepentingan korban juga harus diperhatikan. Kemudian hubungan antara terdakwa dan korban dan atau masyarakat ini harus dipulihkan pula. Nah, di sini itu karena kan ketika tindak pidana terjadi itu ada kegoncangan. Ada kegoncangan di masyarakat, baik itu terhadap korban, terutama terhadap korban ya. Yang kedua terhadap masyarakat. Ini ada kegoncangan. Maka ini harus dipulihkan. Harus dipulihkan di sini. Kemudian yang ketiganya tujuannya itu menganjurkan pertanggungjawaban. Nah, makanya di sini tidak menghilangkan pertanggungjawaban si pelaku, tapi justru si pelaku ini harus bertanggung jawab, tetap bertanggung jawab dengan dengan tindakannya itu. Pertanggungjawabannya itu tadi mengganti kerugian dan lain sebagainya ya. Kemudian menghindarkan setiap orang, khususnya anak ya, khususnya anak dari perampasan kemerdekaan. Karena sebagaimana kita ketahui sekarang kan di lapas-lapas itu udah over capacity ya. Pak, siap. Penuh sekali. Udah gitu berapa dana negara yang dipakai untuk memenuhi makannya di lapas kan. Diharapkan dengan RJ ini salah satu terobosan untuk mengatasi over capacity ini. Jadi tujuannya ya. Terkait dengan keadilan restoratif ini Pak, di Mahkamah Agung itu sendiri Bapak, mungkin di pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia ini Pak, apa sih Pak bentuk-bentuk yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, baik itu di pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia, itu bentuk keadilan restoratif itu seperti apa ya sih? Oke, ya. Selama ini di dalam putusan-putusannya di Mahkamah Agung ini sudah banyak ya. Misalkan dengan putusan percobaan ya, dengan memakai, kita kan tetap tidak bisa keluar dari aturan umum dalam undang-undangnya ya. Siap, di dalam KUHP-nya. Berarti hukumannya berdasarkan pasal 14 itu kan. Pasal 14. Hukuman percobaan ataupun peringanan. Nah, di dalam pertimbangan, di dalam hal yang meringankan. Pertimbangan hal yang meringankan atau keadaan yang meringankan itu kita bisa menyebutkan di situ. Jadi pertimbangan hal yang meringankan itu tidak hanya satu kalimat saja, tetapi di sana bisa secara komprehensif dalam pertimbangannya. Itu merupakan salah satu bentuk putusan restoratif justice. Kemudian penjatuhan pidana denda. Jadi seperti tujuan tadi, mengeliminir perampasan kemerdekaan, maka menjadi denda. Atau kembali kepada orang tua untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak. Pengembalian kepada orang tua. Atau NO tadi ya, putusan tidak dapat diterima untuk perkara delik aduan itu kan, yang sudah dicabut kembali. Ini dengan ketentuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang gitu kan. Harus ada jangka waktu. Atau pernah juga kejadian yang di salah satu pengadilan itu ada putusannya berupa onslah gitu kan. Onslah ya Pak. Dan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Terkait dengan ya, gitu. Wah, masih banyak sekali yang perlu kita ketahui lagi Bapak terkait dengan keadilan restoratif ini. Sambil kita menunggu RKUHP yang sedang dirancang dan akan menggantikan KUHP saat ini Bapak. Semoga terkait dengan mekanisme keadilan restoratif ini di Perma 1 tahun 2024 dapat diakomodir oleh pembuat undang-undang untuk dimasukkan ke dalam KUHP nantinya Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas wawasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga episode ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita soal dunia peradilan. Jangan lupa subscribe dan share podcast ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan mari dukung dunia peradilan yang bersih dan transparan dan akuntabel. Terima kasih.